Episode 10, tiba di pohon berbisik. Koko dan kelinci kecil melanjutkan perjalanan mereka menuju pohon berbisik, semakin dekat dengan tujuan akhir mereka. Setelah melewati banyak tantangan dan menghadapi berbagai makhluk yang menghalangi jalan, mereka kini hanya beberapa langkah lagi dari mengembalikan batu sihir ke tempat asalnya. Langit di atas hutan mulai berubah warna, memperlihatkan semburat jingga dari matahari terbenam. Di kejauhan, siluet pohon berbisik mulai terlihat. Pohon itu jauh lebih besar dari yang Koko bayangkan. Cabang-cabangnya yang tebal menjulang tinggi, menyentuh awan, dan daunnya berkilauan dengan warna emas di bawah sinar matahari yang memudar. Angin sepal-sepal berhembus, membawa suara halus seperti bisikan. "Kita sudah sampai," seru kelinci kecil, matanya berbinar melihat pohon megah itu. Koko mengangguk, merasa lega tapi juga sedikit gugup. Akhirnya ini saatnya untuk mengembalikan batu sihir dan memulihkan keseimbangan hutan. Ketika mereka semakin dekat dengan pohon berbisik, tanah di sekitar mereka mulai bergetar pelan, dan pohon besar itu mulai bersinar lembut, seolah-olah merespon kehadiran mereka. Akar-akarnya yang besar berdenyut, dan daun-daunnya bergoyang pelan, menciptakan suara seperti bisikan yang menyambut Koko dan kelinci kecil. "Koko, apakah kau merasakan itu?" tanya kelinci kecil. "Pohon ini sepertinya hidup." "Ya," jawab Koko. "Pohon ini tidak hanya hidup, tapi juga memiliki kekuatan besar. Pohon ini adalah penjaga hutan, dan tugas kita adalah mengembalikan kekuatannya." Tiba-tiba, dari bawah pohon, muncul sebuah sosok, penjaga pohon berbisik. Sosok itu tampak seperti peri yang terbuat dari cahaya, dengan sayap transparan dan tubuhnya yang memancarkan sinar lembut. Matanya bersinar hijau, sama seperti batu sihir di tangan Koko. "Selamat datang, Koko dan teman kecil," suara lembut penjaga pohon berbisik terdengar, menyelimuti mereka dalam perasaan tenang. "Aku telah menunggumu. Kau telah melakukan perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Apakah kau siap untuk mengembalikan batu sihir ke tempat asalnya?" Koko menatap penjaga itu dengan kagum dan mengangguk. "Ya, kami siap. Kami ingin hutan ini kembali seperti semula, damai dan seimbang." Penjaga itu tersenyum lembut. "Kau memiliki hati yang murni, Koko. Batu sihir yang kau bawa adalah kunci untuk memulihkan keseimbangan di seluruh hutan. Tapi sebelum kau bisa mengembalikannya, ada satu hal terakhir yang harus kau lakukan." Koko menelan ludah, sedikit gugup. "Apa itu?" Penjaga mendekat, dan dengan lembut berkata, "Kau harus memberikan sebagian dari hatimu untuk menyatu dengan batu sihir. Hanya dengan niat murni dan ketulusan hati, keseimbangan hutan bisa pulih sepenuhnya. Batu ini bukan hanya tentang kekuatan alam, tapi juga tentang cinta dan pengorbanan." Koko terdiam sesaat, lalu mengerti. "Aku mengerti," katanya. "Aku siap melakukan apapun demi melindungi hutan ini." Dengan hati-hati, Koko melangkah maju dan meletakkan batu sihir di tengah akar besar pohon berbisik. Batu itu bersinar lebih terang ketika bersentuhan dengan akar pohon, seolah-olah merasakan panggilan dari alam. Kemudian, dengan penuh keyakinan, Koko menutup matanya dan meletakkan tangannya di atas batu sihir. Dalam sekejap, Koko merasakan sebuah energi hangat dan kuat mengalir dari batu sihir ke dalam tubuhnya. Ia merasakan seluruh hutan, pepohonan, hewan, angin, dan air, semuanya terhubung dengannya. Dan di saat yang sama, ia merasakan bagian dari dirinya menyatu dengan energi batu sihir itu. Perasaan damai dan tenang mengalir dalam dirinya. Pohon berbisik mulai bergetar perlahan, dan akar-akar besar yang melingkari batu sihir mulai bergerak,
menutupi batu itu dengan lembut. Cahaya hijau yang terang menyelimuti seluruh area, dan dalam sekejap, seluruh hutan berubah. Daun-daun yang tadinya tampak layu kini bersinar hijau segar, sungai-sungai yang dulu hampir mengering kini mengalir deras lagi, dan udara di sekitar mereka dipenuhi dengan suara kehidupan hutan yang semarak. Keseimbangan telah kembali. Penjaga pohon berbisik tersenyum, matanya berkilauan dengan penuh penghargaan. Kau telah berhasil, Koko. Keseimbangan hutan telah pulih, dan semuanya berkat keberanianmu. Koko membuka matanya dan tersenyum lega. Ia merasa sangat damai, seolah-olah seluruh hutan berbicara padanya, berterima kasih atas pengorbanannya. Kelinci kecil melompat-lompat penuh kegembiraan, senang melihat hutan kembali hidup. Kita berhasil, Koko. Kita berhasil, seru kelinci kecil. Koko mengangguk, merasakan kebahagiaan yang mendalam. Ya, kita berhasil. Hutan ini aman sekarang. Penjaga pohon berbisik mendekat ke Koko dan kelinci kecil, lalu berkata, "Terima kasih atas pengorbananmu. Kini, hutan akan hidup dalam damai, dan kau akan selalu menjadi bagian dari kisah ini." Koko merasa bangga dan bahagia, tapi ia juga tahu bahwa petualangannya masih belum sepenuhnya selesai. Masih ada banyak hal yang bisa ia pelajari dan tempat-tempat yang bisa ia jelajahi di hutan yang baru saja ia selamatkan. "Kami akan terus menjaga hutan ini," kata Koko dengan penuh tekad. "Dan kami akan selalu ingat pelajaran yang kami dapatkan selama perjalanan ini." Penjaga itu tersenyum sekali lagi, sebelum perlahan-lahan memudar, meninggalkan Koko dan kelinci kecil di bawah pohon berbisik yang kini berdiri lebih kuat dari sebelumnya.